Pagi, Bu. Pagi, Pak. Bu, kemarin kan rame masalah salah satu siswa di SMP IT ya, di salah satu sekolah SMP IT yang ada di Darul Abror itu tidak memperbolehkan siswanya untuk mengikuti pelajaran ya. Berikut upacara, Bu ya. Tadi. Itu gara-gara apa? Bisa diterangkan, Bu? Gara-gara begini, ada tunggakan. Waktu hari Sabtu, saya datang baik-baik ke sana. Ada yang menemui saya itu namanya Pak Ustadz Fuad. Nah, begini. Pak Ustadz, saya minta waktu sampai hari Rabu untuk yang 2,5 juta itu. Kata Pak Ustadz bilang seperti ini, ya Bu Haji, karena ini kebijakan sekolah. Kalau udah ada uang yang 2,5 juta, mangga murang kali di sana ka dieu. 2,5 juta itu untuk apa, Bu? Tunggakan yang disepakati yang 5 juta dulu udah masuk 2,5 juta. DSP itu. Transparan. DSP. Dana sumbangan atau bukan? Pokoknya itu mah dana ke sekolah udah ditotalin, dana apa namanya teh anak di sekolah, makan dan lain sebagainya, terus non teh apa itu teh seragam nya non teh daftar ulang pokoknya totalnya teh sakitu 5 juta 10 juta 860 yang 5 juta disepakati lah ya, yang sisanya lagi ntar Desember. Kata saya teh ini kayak di Yahudi, kayak leasing juga, kepemilikan perusahaannya itu milik orang luar, ada toleransi. Kenapa ini maunya saya anak itu tetaplah sekolah, jangan sampai terkontaminasi. Anak sampai ke semalam anak itu tidak menangis terus. Kenapa? Senatasnya udah ikut apa namanya latihan dan lain sebagainya, tidak bisa ikut koran, tidak bisa ikut ikrar, tidak bisa mengikuti upacara hari Senin dan lain sebagainya. Itu swasta negeri, Bu? Swasta. Swasta ya. Orang tua yang mana yang tidak murka. Nyawa juga saya akan korbankan. Sampai saya bilang ke kepala sekolahnya, ke semua yang staf yang ada di sana, bila perlu saya mau jual ginjal saya demi berlangsungnya anak saya mengikuti pelajaran. Gitu bila perlu nyawa saya juga silahkan. Kata saya seperti untuk itu. Memperjuangkan anak ibu tetap sekolah, apa Bu nih langkah-langkahnya? Demi anak itu saya itu jihad. Ya itu kata saya itu diktator seperti di Israel, seperti Yahudi. Kata saya itu bilang gitu. Ih lempeng weh. Oh gitu. Tidak ada balasan dari Ustaz Fuad, ada setannya juga di saya. Minta anak itu dimasukkan dulu hari ini hari Senin. Sekarang anaknya sekolah nggak? Sekarang mah sekolah karena udah mengemis. Udah sama Pak Acoy saya datang ke sana mengemis. Kayak pengemis, mempertahankan anak supaya jadi ahli ilmu. Apa salahnya saya seorang ibu? Harapan Ibu gimana ke depannya? Harapan Ibu ke depannya supaya jangan terlalu keras seperti itu. Aturannya, kebijakannya keras. Setahu saya leasing, perbankan, semuanya juga bernaung ke Undang-Undang Dasar 1945. Ada dilindungi. Loh kenapa ini anak mau sekolah? Mau sekolah dihentikan pembelajarannya. Dikarenakan kurang duit gitu. Baik sok atuh cek abis teh kudu ngajual ginjal. Ya cetan anak oge ke kepala sekolahan. Nah ya. Tapi nggak ada jawaban, Bu. Lempeng we tiis. Oke, terima kasih, Bu. Selamat pagi, Pak Janjan. Pagi, Pak. Pak, menanggapi adanya siswa yang tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran bahkan upacara, lantaran ada pembayaran yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak sekolah. Seperti apa Pak tanggapan Bapak nih? Yang pertama, ini seharusnya pihak sekolah ini ada segmentasi. Ya. Ada hak dan kewajiban siswa, ada hak dan kewajiban orang tua. Ya. Hak yang melekat kepada siswa sebagai warga negara, dia mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan yang lain. Ya. Ada kesetaraan. Kemudian kewajiban membayar iuran pendidikan itu adalah kewajiban dari orang tua. Ya. Sehingga saya menduga kemarin itu di SMP IT Darul Abror seperti laporan dari masyarakat, itu saya menduga ada perbuatan
bullying yang dilakukan oleh pihak sekolah secara tidak langsung kepada siswa. Jadi ada kekerasan psikologis karena siswa ini diperlakukan diskriminatif ketika siswa yang lain mengikuti upacara, mengikuti pelajaran, kemudian sementara siswa yang bersangkutan ini tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh siswa yang lain. Ini kan sebuah perbuatan diskriminatif. Kemudian kan akibat atau dampak dari perbuatan tersebut terjadi kekerasan psikologi kepada masalah anak pembayaran Pak ya. Masalah pembayaran ini kan masih kategorinya SMP ya Pak ya. SMP. Sedangkan program nasional pemerintah Republik Indonesia itu sudah dituangkan di Undang-Undang 23 tentang Sisdiknas itu wajib belajar 9 tahun. Artinya pemerintah Indonesia ini kan sudah mewajibkan warga negara Indonesia mengikuti pelajaran selama 9 tahun. Artinya sampai lulus SMP. Jika hal ini banyak terjadi di Garut, ini kan salah satunya saja Pak yang terjadi. Nah, pandangan Bapak selaku aktivis itu seperti apa Pak? Yang pertama tadi saya telusuri dulu Pak, SMP IT ini apakah menerima BOS atau tidak. Betul. Nah ternyata informasi dari Kepala Dinas Pendidikan Garut tadi bahwa SMP IT Darul Abrol itu adalah salah satu penerima BOS. Nah dengan demikian tidak ada alasan untuk sekolah tersebut untuk melakukan diskriminasi karena anak ini pun sudah dipastikan masuk ke dalam salah satu penerima BOS. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini saya khawatir seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kenapa ini kita sikapi? Karena terus terang saja ini kan bukan masalah yang pertama. Jadi di Garut ini ada banyak perlakuan diskriminatif, bullying secara tidak langsung yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada pihak siswa. Nah, contoh yang sudah terjadi itu kan karena orang tua belum mampu melunasi DSP, maka anak ini kan dinyatakan mengundurkan diri. Kan itu udah banyak kejadian seperti itu, sehingga terpaksa akhirnya dengan berbagai cara orang tua ini melunasi DSP yang sebetulnya itu kan tidak diwajibkan karena sudah di-cover oleh BOS. Mereka mencari alasan lagi untuk bisa mengumpulkan uang dari pihak orang tua dengan berbagai alasan kan. Upaya advokasi yang dilakukan oleh Bapak ini apa nih sekarang nih? Tentu kita akan tuntaskan masalah ini karena khawatirnya perilaku seperti ini kan terjadi juga di sekolah-sekolah lain, sehingga kita khawatir yang terdampak ini kan salah satu contoh saja. Ini yang terdampak ini banyak. Maka kita akan tuntaskan bersama dengan pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pendidikan, kemudian juga melalui DPRD Kabupaten Garut agar ada atensi, perhatian khusus. Jangan sampai sekarang bullying ini kepada anak ini kita perangi, akan tetapi justru malah lembaga pendidikan yang melakukan bullying secara langsung kepada siswanya atas dasar masalah pembiayaan pendidikan. Ini kan jadi presiden yang buruk untuk seluruh Kabupaten Garut. Maksudnya akan melakukan audensi? Tentu kita akan audensi dengan perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Garut dalam hal ini dengan minta dihadirkan pihak-pihak yang terkait, diantaranya dari Dinas Pendidikan, kemudian juga dari pengelola sekolah yang bersangkutan, kemudian juga orang tua siswa akan kita hadirkan. Jadi supaya titik temu, dan ini mudah-mudahan kita juga mendorong untuk upaya perbaikan bagi seluruh Kabupaten Garut. Oke, terima kasih Pak Jamjat.